Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberi taufik dan hidayah sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu mereka iman kita bisa terus menjadi kokoh dan tangguh. Mudah-mudahan insyaallah iman kita tetap ada, tetap kuat insyaallah sampai datangnya ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita muliakan para habaib, para kiai, para asatid, segenap takmir musalla Al-Ikhlas. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, insyaallah takmir musalla Al-Ikhlas orangnya ikhlas-ikhlas insyaallah. Yang hadir insyaallah minal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita ingin membahas hal-hal yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini. Karena setiap hari itu selalu ada ujian-ujian yang baru, ujian-ujian yang mengetes iman kita. Semakin datangnya hari, semakin dekat dengan datangnya hari kiamat, maka ujiannya semakin besar. Sehingga lambat laun, seperti yang dikatakan Ustadz Munir, lambat laun tambah hari, maksiat akan merajalela, kemungkaran akan semakin dianggap wajar oleh masyarakat. Yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Maka tugas kita, khususnya para asatid, para kiai, tugas kita untuk tetap menjelaskan kepada masyarakat yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak boleh kita merubah status maksiat itu menjadi kebaikan, walaupun zaman kita sudah berubah, walaupun banyaknya suara mengatakan bahwasanya itu satu kewajaran, suatu kebaikan, kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh bergeser. Kita harus tetap mengatakan itu tidak benar dan itu kemaksiatan. Contohnya, sebentar lagi ada konser musik
besar-besaran, belum 3 hari tiketnya sudah habis, padahal tiketnya juga mahal. Yang membeli tiket ini bukan orang di luar Islam, orang Islam yang beli. Dan yang membeli tiket ini bukan orang yang tidak normal, orang yang normal. Seharusnya yang beli tiket ini banji-banji saja yang beli. Harusnya orang-orang yang pecinta LGBT yang beli. Kenapa? Karena yang konser ini adalah tokoh dari LGBT. Seorang artis, seorang penyanyi yang menyatakan bahwasanya dirinya adalah seorang homoseksual, seorang gay. Tapi na'udzubillah min dzalik, ada orang yang normal suka dengan yang tidak normal. Kalau istilah sekarang, jeruk makan jeruk. Laki-laki tapi suka dengan laki. Apalagi orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli bid'ah itu memiliki pengaruh yang besar kepada orang yang di sampingnya atau di hadapannya. Jadi orang yang di hadapannya, orang yang di sampingnya akan kesambet, akan dapat cipratannya orang ahli maksiat atau ahli bid'ah, sehingga sedikit banyak akan terpengaruh. Di sini ada perkataan daripada Imam Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la tujalis sahib hawa. Jangan sekali-sekali engkau bergaul dengan pengikut hawa nafsu, orang-orang yang sesat. Bergaul dengan orang Syiah, orang-orang ahli maksiat. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi hatimu. Seandainya pun engkau duduk niatnya saya mau debat, saya kepingin tahu ajarannya bagaimana, itu jikalau pun kau bisa menolaknya, tetap itu akan membuat hatimu menjadi sakit. Hatimu akan menjadi sakit. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa aman. Tetap kalau seandainya itu simbol daripada pendukung maksiat, pendukung LGBT, gak boleh masuk di negeri kita, gak boleh konser di negeri kita. Ini akan membawa dampak yang buruk nanti. Sedikit banyak pasti akan ditiru. Jadi kita harap insya Allah mudah-mudahan gak jadi. Mudah-mudahan ini penyanyinya ini pas di pesawat kepreset, keseleo gak situ konser. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu lagi, ini penting juga. Banyak orang sekarang keblinger. Banyak orang sekarang ini berbicara tanpa dasar ilmu. Sehingga untuk menentukan hukum itu menentukan negaranya. Jadi lucu. Hukum apapun itu, termasuk hukum fikih, hukum Islam, hukum apapun itu, semuanya itu enggak merujuk ke negara. Kalau negara ini begini, berarti negara lainnya begitu. Gak bisa. Contoh. Dulu ada satu seminar
Di situ Al-Fakir hadir, pembicaranya ini ditanya, bagaimana menurut Anda Syiah itu sesat atau tidak? Syiah itu sesat atau tidak? Syiah itu kafir atau tidak? Jawabannya lucu. Kalau seandainya Syiah itu kafir, Syiah itu sesat, tidak mungkin bisa haji. Mereka bisa haji, berarti mereka tidak sesat, mereka muslim. Iki wong iki ya apa sih, kagak mangan lontong ta ya apa, kan mangan kerang ta ya apa. Apa hubungane iso haji iku ndak sesat? Urusan haji itu urusan paspor. Urusan haji itu yang penting di situ kamu nulis muslim bisa haji, masih Yahudi. Yahudi nggak sorban, nulis di paspornya muslim, berangkat. Nggak menentukan orang ini sesat atau tidak sesat. Yang menentukan sesat atau tidak sesat, bagaimana pendapat para ulama, para aslafunas solehun. Itu. Terus yang baru ini tadi, dia mengatakan Indonesia ini jangan terlalu kaku. Indonesia ini Islamnya terakhir. Yang duluan masuk Islam itu orang Arab, katanya tadi. Katanya tadi itu. Yang duluan masuk Islam itu orang Arab. Di Arab saja sekarang, di Arab Saudi itu sudah bebas konser. Di Qatar sudah modern. Orang-orang LGBT boleh masuk ke negara mereka. Kenapa di negeri Indonesia kok terlalu kaku? Padahal Arabnya di sini Arab KW, katanya Abu Janda tadi. Kenapa kok tidak dilarang di sini? Kenapa sini dilarang? Di Arab Saudi, Qatar semuanya menerima. Ini keliru lagi. Kita ini ikut din. Kita ikut agama, bukan ikut negara. Kalau seandainya Arab Saudi punya kebijakan seperti ini yang bertentangan dengan agama, terus kita mau merubah agama kita? Enggak. Kita ikut agama. Terserah kalau Arab Saudi, Qatar mau menerima LGBT, mau menerima artis, terserah. Kita ngikuti agama. Karena apa? Tempat itu belum tentu mensucikan orang-orangnya. Memang Arab Saudi di situ tempat mulia, tempatnya Makkah, tempatnya Madinah. Tapi bukan berarti orang-orangnya bisa suci. Al-mahal muqaddas la tuqaddis ahad. Tempat yang suci tidak bisa mensucikan orang. Hatim al-Asam mengatakan, la taghdar bi mawdi'in salih fala makan aslah minal jannah. Jangan engkau tertipu, terlena dengan tempat yang baik, tempat yang mulia. Jangan terlena, oh saya ini di negeri yang suci, terus merasa suci. Tidak, jangan terlena. Bisa jadi di tempat yang suci tapi dirinya kotor. Tidak ada tempat yang lebih suci daripada surga. Tapi bagaimana terjadi kepada Nabi Adam apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran di surga. Jangan tertipu dengan, terlena dengan tempat yang baik, tempat yang mulia. Jangan engkau juga tertipu dengan banyak ibadah, karena iblis itu banyak ibadah dan mengerti Ismullahil A'zam,
Tapi bagaimana apa yang terjadi? Iblis akhirnya dikutuk oleh Allah. Walaupun kita banyak ibadah, jangan terlena, jangan tertipu, jangan merasa kita menjadi orang yang terbaik. Karena iblis dulu banyak ibadah, tapi akhirannya naudzubillah min dzalik dikutuk oleh Allah. Jangan juga tertipu dengan melihat orang soleh. Saya pernah bertemu dengan kiai ini, saya pernah bertemu dengan habib ini, saya pernah bertemu dengan wali ini. Jangan kau merasa hebat. Pernah bertemu dengan orang-orang mulia terus engkau bisa menjadi mulia juga? Belum tentu. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Tapi bagaimana? Kerabatnya, musuh-musuhnya tidak mendapatkan manfaat melihat Rasulullah SAW. Jadi di sini tergantung diri kita, bukan tempatnya, bukan orang yang kita lihat. Oleh karena itu mari kita berusaha di zaman yang semakin berbahaya ini, kita mendekat dengan para ulama, kita mendengarkan ilmu daripada mereka, terus kokohkan iman kita, terus kokohkan akidah kita. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi keselamatan, insyaallah kita diberi keselamatan daripada fitnah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.